Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Menuju
kesentosan atas uripmu. Atas nama saudara dan sahabatku, ucapkan selamat kepadamu. Demi baik Tuhan Allah kita, kumohon dan bahagia bagimu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat, dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini,
Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sudah memasuki tahun baru liturgi gereja hari ini dengan Minggu Advent yang pertama. Sejak awal kita memasuki tahun baru, kita diingatkan akan makna kehidupan saya dan para saudara sebagai manusia beriman, yaitu berjaga-jaga. Hakikat hidup saya dan semua orang beriman dan para saudara adalah berjaga-jaga. Hidup kita ini berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama sudah terjadi di masa lalu dan sekarang selalu diperbaharui, yaitu dalam peristiwa sejarah manusia, dalam kelahirannya yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Selalu dan selalu diperbaharui. Sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua pada akhir zaman, tidak ada setiap orang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Kedatangan Tuhan yang kedua, para saudara, memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek kosmik, akhir kehidupan semesta alam ini pada akhir zaman. Tidak tahu kapan akan terjadi. Aspek yang kedua, aspek pribadi. Akhir kehidupan saya dan para saudara di dunia ini secara pribadi. Kematian saya dan para saudara. Itu pun tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, menghadapi peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua yang memiliki dua aspek ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Karena tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Oleh karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ajakan ini diulangi lagi. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Hari Tuhan itu, kedatangan yang kedua, pasti datang. Baik dengan aspek yang pertama maupun aspek yang kedua pada akhir zaman maupun kematian, pasti terjadi. Saya dan para saudara meskipun takut mati, meskipun menghindari tua, tetap akan mati. Dan Tuhan juga akan datang pada kedatangannya yang kedua. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajak kita berjaga-jaga dan bersiap siaga. Oleh Tuhan Yesus kedatangan Tuhan itu digambarkan, karena tidak diketahui, digambarkan dengan datangnya air bah pada zaman Nuh. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada Nuh masuk ke dalam bahtera. Selanjutnya Tuhan mengatakan pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan menggiling gandum, seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Dibawa dan ditinggalkan sama. Menggiling gandum sama, bekerja di ladang, yang seorang akan diambil, diselamatkan, yang lain ditinggalkan binasa. Oleh karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Beberapa hal mendasar para saudara diwartakan kepada kita hari ini. Yang pertama, makan, minum, kawin, dan mengawinkan, kerja di ladang, menggiling gandum, merupakan kesibukan kita setiap hari, kesibukan manusia setiap hari. Datangnya air bah zaman Nuh atau kedatangan Tuhan bagi kita
terjadi di tengah kesibukan hidup sehari-hari yang biasa. Orang makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Di ladang, menggiling gandum. Dalam peristiwa hidup yang sehari-hari kesibukan saya dan para saudara. Namun kita tidak tahu kapan dan saatnya itu terjadi. Yang kedua, di tengah kehidupan sehari-hari yang biasa itu, Nuh melakukan yang tidak biasa, yaitu membuat bahtera. Mengapa Nuh membuat bahtera? Karena Nuh mendengarkan kehendak Allah. Maka meskipun dia sungguh sibuk dalam kehidupan sehari-hari yang melelahkan, namun Nuh tetap mendengarkan kehendak Allah. Kesibukan sehari-hari tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kehendak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagian besar orang pada zaman Nuh tidak menyadari apa yang terjadi. Tidak menyadari berarti sungguh tidak mendengarkan kehendak Allah. Percuma mendengarkan kehendak Allah, tidak ada gunanya. Sehingga tiba-tiba air bah melenyapkan mereka semua. Maka mereka tidak siap siaga menyambut kedatangan Tuhan. Bahkan mereka mentertawakan Nuh yang membuat bahtera. Tidak ada angin, tidak ada hujan, membuat bahtera. Untuk apa? Sia-sia saja. Meski ditertawakan, Nuh tetap tekun menyelesaikan pembuatan bahtera. Meski ditertawakan, Nuh tetap setia pada kehendak Allah. Yang keempat, jika Nuh membuat bahtera karena itulah kehendak Allah agar selamat dari air bah, bagaimana dengan saya dan Anda? Apa kehendak Allah agar saya dan Anda melakukannya? Agar saya dan para saudara melakukannya. Hanya satu kehendak Allah. Menolak dosa dan dengan rendah hati selalu terbuka bertobat. Serta melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Menolak dosa dan dengan rendah hati selalu bertobat serta melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Itulah bahtera saya dan para saudara. Itulah bahtera saya dan para saudara yang kita buat di tengah kesibukan kita setiap hari yang penat. Kita perlu belajar dari Nuh. Yang pertama, membuat bahtera di tengah kesibukan setiap hari. Nuh tidak mengabaikan kesibukan sehari-hari. Tidak, dia tetap bekerja setiap hari. Sekalipun dia sibuk, dia tidak pernah mengabaikan kehendak Allah. Dia tetap memiliki waktu, tenaga, pikiran dan hati untuk membuat bahtera, untuk melakukan kehendak Allah. Yang kedua, bahtera yang dibuat Nuh itu pasti kuat dan tidak mudah hancur. Karena menghadapi bencana yang begitu besar, untuk membuat bahtera yang kuat, pasti membutuhkan waktu yang panjang. Tidak mungkin secara instan. Selain waktu, pasti juga membutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, serta sebagian milik dikorbankan untuk bahan bahtera itu. Yang ketiga, pembuatan bahtera itu pasti dikerjakan bersama seluruh keluarga, bersama seluruh komunitas terdekatnya. Tidak mungkin Nuh mengerjakan sendiri, tidak mungkin. Meski demikian, Nuh juga terlibat langsung dalam pembuatan bahtera itu. Artinya, tidak dipesankan oleh tukang, pemborong, atau siapapun. Dia mengerjakan sendiri bersama seluruh keluarganya. Yang keempat, pembuatan bahtera itu membutuhkan juga kesetiaan dan keteguhan hati. Ditertawakan banyak orang, dipandang aneh, tetapi Nuh tetap meneruskan pembuatan bahtera itu. Dia lebih setia pada kehendak Allah daripada kata orang, daripada komentar orang lain. Para saudara, menghadapi peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua, baik pada akhir zaman maupun akhir kehidupan saya dan para saudara di dunia ini, kita tidak tahu kapan terjadi. Apakah kita sekarang, saya dan para saudara, sudah berjuang untuk membuat bahtera yang menyelamatkan kita menghadapi saat kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu terjadi? Apakah saya dan para saudara
sudah berjuang membuat bahtera di tengah kesibukan saya dan para saudara setiap hari, yang selalu menyita pikiran, tenaga, dan semuanya. Seringkali kita menyalahkan kesibukan dan menjadikan alasan kesibukan untuk mengabaikan, mendengarkan, dan melaksanakan kehendak Allah. Setiap hari Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada saat mana hari Tuhanmu datang. Hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Tuhan datang pada saat yang tidak kamu duga. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Tuhan datang pada saat yang tidak kamu duga. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah berjuang di tengah kesibukan kita yang melelahkan untuk membuat bahtera bagi kehidupan kita? Hidup kita seolah-olah berayun dari masalah ke masalah yang lain yang tak akan pernah selesai. Namun di tengah kesibukan dan masalah itu, ada sabda Allah dan kehendak Allah untuk kita. Menolak dosa dan dengan rendah hati selalu bertobat, serta berbuat baik kepada siapapun. Itulah bahan bahtera kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa memandang bahtera yang kita bangun selesai 1/5, 1/4, 2/3, atau bagaimana? Sekuat apa?